Korupsi Republik Indonesia beserta rombongan tiba di Balai Agung. Kepada rekan-rekan lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pejabat pemerintah pusat dan daerah Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati para narasumber serta hadirin undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di Balai Agung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan APBD di Provinsi DKI Jakarta. Hadirin undangan yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia. Acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus menyampaikan paparan tentang upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Provinsi DKI Jakarta yang saya hormati Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Abraham Samad, yang saya hormati Ketua Badan Pengawas Keuangan Pusat Bapak Profesor Dr. Maldiasmo, yang saya hormati Ketua Ombudsman Republik Indonesia Bapak Danang Gerindra, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI saya hormati Pak Inggar, Sekda, seluruh pimpinan SKPD maupun seluruh peserta seminar ini. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ada juga satu lupa Pak Deputi Bidang Pelayanan Publik Menpan, Pak Wiharto. Mohon maaf, saya paling tidak suka kalau jadi pejabat publik itu yang terhormat ini sebetulnya. Kalau zaman Bung Karno tidak ada tuh. Saya tidak tahu bagaimana bisa berkembang seperti itu kita. Tapi ya ini sudah jadi budaya kita jalanin. Nah, pada kesempatan ini saya mewakili Pak Gubernur, sampaikan permohonan maaf juga dari Pak Gubernur karena tidak bisa diwakili untuk mendampingi Bapak Presiden. Nah, tadinya saya yang mau mewakili ke sana, kata beliau di sini. Nah, sebelum saya membacakan acara sambutan dari beliau, ada satu hal yang saya berpikir, akar dari semua persoalan bangsa ini itu adalah korupsi. Jadi kalau kita katakan, kalau kita bilang akar dari semua kejahatan orang itu cinta uang,
di rumah bisa berantakan, tapi akar semua permasalahan kita adalah korupsi. Dan untuk atas korupsi tentu kita berbicara kalau kepalanya lurus, maka bawahnya tidak berani tidak lurus. Dan tentu kita berharap DKI hari ini memiliki kepala dan wakil kepala yang lurus. Karena itu tentu kita berharap bawahnya harus ikut lurus. Kalau dikatakan tidak berani tidak lurus kan tidak enak gitu kedengarannya. Tapi bukan karena takut, tapi karena kita ingin jadikan DKI menjadi contoh. Saya sangat bersyukur juga kepada KPK, BPKP, Ombudsman, termasuk Menpan, mau menjadikan DKI sebagai model, sebagai barometer. Dan kami kira sangat cocok. Di DKI ini 80% media meliputinya. Nah, kalau ini bisa kita lakukan dengan baik melalui seminar ini, izinkan saya tidak membacakan yang terlalu banyak itu ya. Karena intinya saya sudah lihat, saya sampaikan. Saya kira ini merupakan kerinduan, keinginan seluruh rakyat. Kita berbicara DKI, apakah subsidinya yang kita berikan itu betul kepada rakyat atau kepada oknum yang korupsi misalnya. Nah, kami sedang mengkaji apakah betul subsidi transportasi umum itu betul atau tidak. Subsidi transportasi massal harus. Tidak ada transportasi massal yang tidak disubsidi. Tapi pertanyaannya, apakah uangnya kita serahkan kepada operator, kita serahkan kepada unit kita, lalu yang mendapatkan bagian lebih besar adalah mereka misalnya. Misalnya kalau kita mensubsidi 800 miliar misalnya untuk transportasi, apalagi kalau kita sampai subsidi lebih banyak lagi kan tidak cukup misalnya Transjakarta. Kami mensubsidi sampai 1,6 triliun misalnya. Kalau itu dihitung 1,6 triliun, sama saja saya memberikan uang tiket bus 150.000 setahun kira-kira gitu ya. Untuk 10 juta rakyat DKI. Kan tidak mungkin 10 juta orang naik bus. Itu seperti itu kita bisa cara menghitungnya. Dan tidak semua orang perlu disubsidi. Nah, sama juga berbicara tentang BOP, BOS sekolah. Kita mensubsidi memberikan kepada sekolah, tapi sekolah masih oknumnya memungut uang iuran sekolah. Dan dengan semaunya memakai itu sendiri. Apakah tidak lebih baik subsidi diberikan kepada muridnya misalnya? Nah, ini hal-hal ini yang DKI sedang lakukan. Dan kami sangat bersyukur di dalam pagi ini kami perlu sampaikan. Kami bersyukur sumber daya manusia di DKI luar biasa. Di atas rata-rata kecerdasan, kemampuan luar biasa. Kami sangat senang begitu masuk, kita bicara-bicara, betul-betul SDM DKI luar biasa. Saya 2,5 tahun di Komisi 2 DPR RI, di otonomi daerah birokrasi. Saya sering ketemu lah dari daerah, tuh saya di daerah. Kalau dibandingkan DKI, saya pikir DKI ini merata kemampuannya. Jadi ini merupakan satu modal buat kita. Kalau kita bisa lakukan dengan baik, makanya ada beberapa yang harus kita perbaiki. Saya pikir hampir semua mengerti. Kemarin kami sudah lakukan Pak. Kami ada persoalan, memang media mentafsirkan seolah-olah ada markup. Sebetulnya bukan markup itu. Kalau saya jelaskan di sini, kami sering sekali menganggarkan sebuah anggaran misalnya 100 rupiah. Tapi dalam lelang itu bisa jatuh 50 sampai 60 kadang-kadang Pak. Sampai 70. Lalu ini menjadi silpa. Lalu kami berpikir kalau begitu alangkah baiknya waktu menentukan anggaran ini sudah langsung dipotong 25%. Supaya kita ada dana untuk dipakai ke prioritas yang lain. Tapi tentu ada beberapa teman menafsirkan ini markup. Bukan sesuatu yang ditafsirkan markup. Nah, ada yang bilang saya marah-marah. Ya saya marah-marah karena ada dinas yang saya sudah melihat ini orang SDM-nya baik, pintar, tapi hanya potong 25% pun tidak mau gitu. Pertemuan pertama tidak potong, pertemuan kedua tidak potong, ya ketiga ya saya masih pakai acara sedikit, ngambek, marah gitu. Nah tapi bersyukur sekarang semua dinas itu sudah langsung memotong 25%. Malah ada beberapa biaya-biaya penelitian, pengkajian, studi yang tidak perlu yang kami hilangkan. Jadi ada beberapa hal. Nah dengan cara seperti ini kami perkirakan mungkin Pak Sekda bisa hemat 3-4 triliun ya.
Kami bisa hemat sekitar begitu 3-4 triliun. Kami akan gunakan membangun rumah-rumah deret atau rumah apapun yang rumah susun untuk membantu masyarakat DKI. Jadi kita bisa punya kelebihan uang. Dan sistem pajak kami juga akan kami online kan. Kami sudah berbicara dengan Kepala Dinas Pajak bahwa kalau tidak bisa online, Bapak akan kami ganti yang bisa mengonlinekan ini, kira-kira begitu. Jadi tidak ada toleransi. Jadi jangan juga merasa malu tiba-tiba pendapatan kita melonjak 3 kali 4 kali lipat. Tidak perlu malu, karena sistem. Dan saya kira KPK juga tidak akan menangkap yang lama seperti itu. Kita sama-sama tahu, kita tentu merindukan sebuah konsep negara, sebuah rekonsiliasi. Kita seperti misalnya, dulu saya suka berdebat dengan para aktivis, berbicara tentang Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Di situ adalah hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Kita menjadikan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Di situ ada prinsip illicit enrichment. Ada suatu penambahan kekayaan yang tidak wajar. Jadi ketika pejabat publik diketahui penambahan kekayaannya tidak wajar, maka itu disita buat negara. Dan dia tidak bisa membuktikan secara terbalik, maka dia nyatakan korupsi. Tentu kita tidak mengharapkan melakukan itu. Waktu merevisi Undang-Undang Tipikor, saya kebetulan 2 tahun di Badan Legislasi DPR RI. Saya ingin memasukkan itu ke dalam ini. Tapi sayang begitu jatuh ke Komisi 3, semua pada tidak ada yang lakukan. Nah, saya sebetulnya masih ada satu tugas yang belum saya selesaikan. Itu adalah Undang-Undang Pemilu Kada. Saya berharap prinsip undang-undang ini dimasukkan dalam Undang-Undang Pemilu Kada, sehingga ketika saya melaporkan kekayaan saya kepada KPK, KPK bukan hanya datang ke rumah mengecek apakah betul Anda punya handphone, suratnya mana. Nah, saya maunya lebih dalam dari itu. Ketika seseorang tidak bisa membuktikan biaya hidupnya, LHKPN dengan pajak yang dia bayar, maka dia dicoret sebagai peserta. Sehingga orang-orang pegawai negeri yang bekerja dengan jujur punya kesempatan bertanding dengan media yang rata. Tapi tentu kita tidak menangkapnya juga. Jadi selama tidak mau ikut jadi pejabat publik lagi, silakan nikmati harta Anda. Toh kebahagiaan seseorang, kalau pepatah Tiongkok kuno mengatakan, sebelum bunyi 4 paku di atas peti mati, saudara tidak bisa mengklaim saudara berhasil atau gagal, bahagia atau sengsara. Karena belum tahu hidup ini. Kalau ditangkap KPK, wah kaya-kaya juga repot kita. Pak Ketua sudah kirim orang tangkap, jadi belum tentu orang yang berdiri jadi pejabat. Nah, tapi itu yang akan kita lakukan, pola seperti ini. Kita harapkan sebuah rekonsiliasi terjadi atas ini. Kita mulai dari Jakarta nantinya. Bahwa nanti semakin orang, semua orang akan mulai berpikir memberikan yang terbaik. Apalagi DKI. DKI eselon 1, tunjangan kinerja daerah bisa 50 juta per bulan. Di atas yang lain. Yang terendah pun 2,9 juta. Jadi harusnya di DKI adalah tempat yang paling ideal untuk kita membuktikan bahwa remunerasi itu baik, bahwa orang harus dihargai berdasarkan meritokrasi, bukan berdasarkan teman atau sebagainya. Dan kami tadi bisik-bisik dengan BPKP juga. Saya waktu di Belitung Timur tahun 2006, saya MOU dengan BPKP. Sayang dulu sistem teknologi tidak menunjang. Saya bikin online seperti bank sebetulnya. Jadi setiap SKPD semua transaksi hari itu tutup buku. Jadi tanggal 31 Desember malam kita sudah bisa membuat laporan keuangan. Tidak perlu tunggu 6 bulan. Gak? Dan BPKP kami tempatkan di tempat kami untuk menulis membantu. Tapi sayang sistem teknologi berbeda. Nah, DKI punya kesempatan itu. DKI hampir semua jaringan gedung semua punya fiber optik. Hanya sekarang kami dipaksa dari pemilik fiber optik untuk menarik kabel ke kantor kami, bayar lagi. Lalu dipaksa sebagian dengan sewa. Nah, kami bilang kita mesti buat sedikit bisnis ini. Nah, kami lagi mau undang, sudah tugaskan Pak Asisten Pembangunan. Kami harap pemilik kabel ini dengan sukarela tanpa tekanan untuk membantu kami narik semua aset kami dengan FO. Nanti tentu BPKP akan baik, bisa bekerja sama dengan baik. Kalau tidak mau, ya kami akan pura-pura mencangkul sumur atau apalah di situ. Biar kepotong kabelnya nanti. Karena tidak mendaftar gitu ya. Itu kalau kata Pak Gubernur,
kami tidak minta-minta sebetulnya. Tidak pernah maksa. Tapi kalau saudara tidak mau ikut aturan, ya kami terpaksa maksa. Oh, yang kami paksa ini bukan untuk kepentingan kami pribadi, tapi untuk kepentingan pembangunan, untuk seluruh warga. Jadi pada kesempatan ini saya juga minta, tadi tawarkan kepada Pak Danang, teman saya, Ombudsman. Orang tidak mengerti itu Ombudsman apa. Orang pikir itu Tante Busman gitu. Ya om yang mana gitu, kapan kawin sama tantemu gitu ya. Nah, kami katakan di lantai 3 kami sediakan sebuah lantai, masyarakat bebas masuk ke balai kota, menyampaikan apa saja yang dipikirkan dari masyarakat. Bahkan ruangan saya pun bebas dimasukin. Mau pakai toilet kamar, saya pun boleh. Saya pun tidak punya ruangan pribadi lagi. Kalau saya masuk ke ruangan saya, sudah ada orang nongkrong di meja. Karena saya kaget juga. Begitu masuk, sudah ramai sekali ruangan saya. Nah, kami tawarkan Ombudsman kalau supaya lebih terkenal di DKI, kami sediakan meja, Bapak bikin satu flyer atau spanduk kecil, Bapak bisa taruh di sana, Pak. Dan kami sediakan makan minum untuk stafnya, Pak. Karena uang operasional gubernur, wakil gubernur cukup besar, Pak. Bapak kali saja, Pak, 0,15% kali PAD, Pak. Itu pun hanya pakai 0,095%. Kalau kami tidak bisa pakai habis, kami kembalikan, Pak. Kami taruh di rekening, walaupun ini sebetulnya hak kami, pakai tanda kutip ya gitu, Pak ya. Tapi bagi kami, setiap penghasilan yang tidak dipotong pajak penghasilan, itu bukan penghasilan. Jadi saya bisa menghitung, dapat saya duga, penghasilan saya resmi adalah yang dipotong PPh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Sebagai penutup, ini yang saya mau ikutin perintah Pak Gubernur ini, tulisannya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara seminar pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan APB ini saya buka secara resmi. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sekaligus menyampaikan paparan tentang pemberantasan korupsi melalui koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi. Yang kami hormati Bapak Abraham Samad, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tadi Pak Basuki sebenarnya tidak ingin menggunakan kata yang terhormat, tapi nggak apa-apalah Pak Basuki, untuk menghormati audiens yang ada di sini, saya tetap menggunakan kata-kata yang terhormat, walaupun juga saya sepakat dengan Anda. Yang saya hormati Wakil Gubernur DKI Pak Basuki, yang saya hormati Kepala BPKP Prof. Bardiasmo, yang saya hormati Deputi dari Kementerian Aparatur Negara, rekan saya Ketua Ombudsman Pak Danang, dan seluruh pejabat struktural DKI Provinsi Jakarta, dan hadirin yang saya muliakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah hari ini sebenarnya kita ingin bertukar pikiran, sharing pengetahuan, sharing pengalaman yang kita miliki antara KPK, BPKP, dan Pemprov berkaitan dengan korsup pencegahan. Jadi ada 3 hal yang dipotret oleh KPK dalam hal korsup pencegahan. Pertama mengenai penganggaran APBD. Kemudian yang kedua adalah pengadaan barang dan jasa, dan yang ketiga masalah pelayanan publik. Kenapa 3 masalah ini yang jadi fokus perhatian KPK dan BPKP? Karena kita melihat bahwa 3 sektor inilah yang paling banyak, ya, tanda kutip, punya permasalahan di tengah-tengah masyarakat, dan
langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sebelum berbicara lebih jauh mengenai penganggaran APBD, kemudian pelayanan publik, dan pengadaan barang dan jasa, saya ingin menggambarkan sedikit bahwa kondisi Indonesia saat ini sebenarnya sudah sangat memprihatinkan. Ya. Kita bisa lihat dari hasil survei, angka kemiskinan kita semakin bertambah ya, bukan berkurang. Jadi itu dia sudah menembus angka 30,02 juta penduduk Indonesia di bawah standar garis kemiskinan. Jadi sekitar 13-14% lah ya. Ini memprihatinkan. Jumlah ini sebenarnya 30 juta. Ini sama dengan jumlah penduduk Malaysia secara keseluruhan. Bayangkan, jadi berarti ada 32 juta rakyat Indonesia itu berada di bawah standar garis kemiskinan. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi hutang luar negeri kita yang semakin besar dari tahun ke tahun. Tahun 2012 saja hutang luar negeri kita ini sudah menembus 1,937 triliun. Kalau kita pikir-pikir ini bunganya dibayar tiap tahun saja, ini menjadi beban yang luar biasa. Dan saya berpikir jangan-jangan utang Indonesia ini nanti diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya dan tidak pernah lunas. Kemudian yang ketiga, kerusakan alam. Kerusakan alam kalau kita lihat hampir 3,8 juta hektar hutan di Indonesia itu sudah dibabat semua. Kenapa dibabat? Ini adalah pola-pola korupsi di sektor ketahanan energi ya, perizinan. Jadi ada problem dalam hal perizinan setelah adanya otonomi daerah. Hutan-hutan yang masih produksi sebenarnya itu bisa diberikan izin kepada kelompok-kelompok usaha tertentu untuk mengeksploitasi tambang. Misalnya kalau di Kalimantan ada batu bara, kemudian di daerah saya Sulawesi ada nikel dan lain sebagainya, emas. Kemudian belum lagi perusahaan-perusahaan perkebunan. Ini juga mengeksploitasi hutan secara tidak manusiawi, sehingga hutan-hutan yang produktif sebenarnya itu dibabat semua. Dan ini berlangsung terus-menerus, eskalasinya semakin kelihatan ketika ada pilkada. Kenapa saya katakan bahwa eskalasinya semakin meningkat setelah dekat-dekat pilkada? Biasanya orang-orang yang mau ikut pilkada inilah yang dimanfaatkan. Izin-izin inilah, diperjualbelikanlah itu izin-izin tambang, izin-izin perkebunan. Dan yang lebih ironis lagi, izin itu biasa diperjualbelikan sampai 3-4 kali dalam lokasi yang sama, dijual perbelikan kepada 4 orang yang berbeda-beda. Ini luar biasa. Jadi saya ingin menggambarkan bahwa akibat dari semua ini sebenarnya disebabkan oleh adanya pengelolaan mismanagement pemerintahan ya. Atau boleh dikatakan terjadi kebocoran-kebocoran baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itulah hari ini kita ingin membagi pengalaman agar supaya potensi-potensi kebocoran seperti tadi yang saya sampaikan, baik disengaja maupun tidak sengaja, bisa kita tekan sedini mungkin agar supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang menurut hemat kita ini sangat memprihatinkan. Bayangkan saja misalnya di sebuah kabupaten atau provinsi, orang miskin harus meninggal gara-gara nggak punya duit atau tidak punya apa-apa untuk bisa berobat di puskesmas. Alhamdulillah di DKI saya lihat ada kartu sehat ya. Jadi orang miskin di DKI nggak perlu takut sakit. Kalau di daerah lain saya pikir orang miskin itu jadi ketakutan sakitnya. Kenapa dia ketakutan sakit? Karena dia memikirkan ketika dia sakit kemungkinan besar dia tidak bisa berobat dan ujung-ujungnya meninggal. Inilah fakta yang terjadi di republik yang sumber daya alamnya luar biasa. Sebenarnya kita kaya raya, tapi pengelolaan yang tidak sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kebocoran di tanah sini. Bapak Ibu yang saya hormati, pemberantasan korupsi di Indonesia sebenarnya ini sudah berlangsung sejak lama ya. Korupsi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kenapa saya katakan menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari? Karena seolah-olah tidak ada lagi ruang yang bisa membebaskan kita dari perilaku korupsi. Inilah yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, kita harus punya cara, punya metode yang jitu sehingga pemberantasan korupsi itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kejahatan korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu pendekatannya juga harus luar biasa. Pendekatan untuk memberantas korupsi
tidaklah boleh dilakukan dengan pendekatan yang biasa-biasa saja. Karena kalau kita memberantas korupsi dengan pendekatan yang biasa-biasa saja, padahal korupsinya adalah kejahatan luar biasa, maka yakinlah bahwa kita tidak akan pernah memberantas korupsi secara masif. Oleh karena itu, KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi melakukan metode atau cara yang mengintegrasikan, ya. Dalam Komisi Pemberantasan Korupsi sekarang kita merubah metode cara. Jadi cara yang kita lakukan dalam pemberantasan korupsi adalah pengintegrasian pemberantasan korupsi dengan pendekatan penindakan yang represif dengan pendekatan pencegahan. Apa yang dimaksud dengan pendekatan penindakan yang represif dan pengintegrasian dengan pencegahan? Karena kita melihat bahwa kalau KPK hanya mengandalkan pendekatan penindakan yang represif, maka kita khawatirkan korupsi itu tidak akan pernah bisa kita pangkas sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau kita melakukan pendekatan dengan cara penindakan represif, maka ibaratnya keberadaan KPK itu sepertinya pemadam kebakaran. Kalau di satu tempat ada kebakaran, maka KPK datang di situ menyiram dan api bisa dipadamkan, tapi tidak ada jaminan bahwa suatu ketika kebakaran tidak akan timbul lagi di tempat itu. Oleh karena itulah KPK melakukan metode yang namanya pengintegrasian antara pendekatan yang represif dan pendekatan pencegahan. Apa yang dimaksud dengan pengintegrasian? Pertama, bahwa KPK tetap melakukan penindakan yang represif ketika menemukan sebuah tindak pidana korupsi terjadi di suatu tempat. Tapi ketika pada saat KPK sudah menyelesaikan atau melakukan penindakan yang represif, maka pada saat yang bersamaan KPK harus melakukan studi di tempat itu atau kajian yang mendalam bahwa apa yang menyebabkan sehingga terjadi korupsi di suatu instansi, lembaga atau kementerian. Maka ketika KPK sudah mendapatkan apa faktor penyebab, maka dengan sendirinya KPK melakukan pengkajian yang mendalam untuk melakukan perbaikan sistem. Jadi kita melakukan perbaikan sistem di suatu lembaga, kementerian, agar supaya korupsi itu tidak berulang lagi. Misalnya saya kasih contoh, misalnya Kementerian Agama. Maka dengan sendirinya KPK melakukan pengkajian yang mendalam untuk melakukan perbaikan sistem. Jadi kita melakukan perbaikan sistem di suatu lembaga, kementerian, agar supaya korupsi itu tidak berulang lagi. Misalnya saya kasih contoh, misalnya Kementerian Agama. Kementerian Agama ini dari dulu sampai sekarang rasa-rasanya tidak pernah berhenti dari kejadian-kejadian korupsi di sana. Oleh karena itulah KPK masuk di sana untuk memperbaiki sistem. Jadi kita memperbaiki sistemnya agar supaya kalau tahun ini terjadi korupsi di sana, kita harus bisa menjamin bahwa tahun-tahun depan tidak lagi terjadi korupsi, karena kita akan memperbaiki sistem dan melakukan pengawasan yang ekstra ketat. Oleh karena itulah apa yang KPK lakukan terhadap 33 provinsi bekerja sama dengan BPKP, ini adalah bagian untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan-tindakan korupsi agar supaya korupsi tidak terlanjur terjadi di sebuah provinsi maupun kota. Jadi alhamdulillah kita bekerja sama dengan BPKP melakukan yang namanya kursus pencegahan di 33 provinsi dengan melakukan pengamatan yang mendalam terhadap proses penganggaran APBD, proses pengadaan barang dan jasa, dan proses pelayanan publik. Dan ketika kita melakukan pengamatan, kita mendapatkan sesuatu yang menurut hemat kita bisa menimbulkan tindakan-tindakan kebocoran atau tindakan-tindakan korupsi, maka KPK bersama BPKP melakukan rekomendasi kepada Pemprov maupun kota agar memperbaiki 3 sistem yang tadi saya katakan, misalnya APBD-nya, kemudian tentang pengadaan barang jasa dan pelayanan. Kita merekomendasikan agar diperbaiki poin per poin agar supaya KPK bisa memastikan bahwa tidak terjadi lagi korupsi di tempat itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita paham betul bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia ini kan masih sangat memprihatinkan, dan salah satu tolak ukur sebenarnya yang bisa diukur oleh Transparansi Internasional untuk mengukur bahwa apakah indeks persepsi sebuah negara itu bisa diperbaiki, yaitu tadi salah satu tolak ukurnya itu pelayanan publik. Kalau pelayanan publiknya bagus, itu bisa meningkatkan indeks persepsi kita.
Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa di dalam melakukan kursus pencegahan, maka KPK dalam hal ini sudah melakukan langkah-langkah yang lebih progresif untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran-kebocoran di unit pelayanan publik, proses penganggaran APBD, dan pengadaan barang dan jasa. Saya ingin sedikit memberikan gambaran tentang APBD, struktur APBD Provinsi DKI ya, dari tahun 2011 sebelum Pak Jokowi menjabat dan Pak Ahok. Saya lihat ada problem-problem sedikit yang perlu diperbaiki ke depan. Saya coba menganalisa di situ bahwa dari struktur APBD DKI yang kita bisa lihat di dalam tayangan ini, itu ada pendapatan terdiri dari penerimaan asli daerah, kemudian dana perimbangan yang ditransfer ya, kemudian ada belanja, transfer, surplus, defisit, dan lain-lain sebagainya. Saya ingin masuk kepada pendapatan. Kalau kita lihat pendapatan realisasi APBD tahun 2011 itu sebesar 28,29 triliun. Sedangkan rencana pendapatan tahun 2012 itu 30,64 triliun. Jadi ada sedikit kenaikan sebesar 2,35 triliun atau 8%, 28%. Kemudian selanjutnya, kenaikan terbesar adalah pos pendapatan lain-lain yang sah. Realisasi pendapatan lain-lain yang sah tahun anggaran 2011 hanya sebesar 8,41 miliar, sedangkan rencana anggaran tahun 2012 sebesar 2,80 triliun atau terjadi kenaikan 33,740%. Sangat fantastis sebenarnya Pak Ahok peningkatannya ya. Hal ini sebenarnya bisa menimbulkan pertanyaan besar bahwa apakah, ini pertanyaannya nih, apakah markup pendapatan untuk mengimbangi pengeluaran yang defisit sebesar 3,18 triliun di tahun 2012. Jadi sedikit ada persoalan-persoalan mungkin ke depan bisa lebih diperbaiki. Kemudian kita lihat selanjutnya pendapatan dana transfer dari pemerintahan pusat ke Pemda DKI Jakarta untuk tahun 2012 direncanakan 9,11 triliun. Jadi terjadi penurunan sebesar 1,35 triliun atau 12,91% dibandingkan dengan realisasi dana transfer tahun 2011 sebesar 10,46 triliun. Kemudian pertanyaan timbul, kenapa hal ini terjadi? Selanjutnya kita bisa lihat belanja operasinya. Realisasi belanja operasi tahun 2011 sebesar 19,10 triliun. Sedangkan pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2012 dianggarkan sebesar 22,31 triliun. Jadi sekali lagi terjadi kenaikan sebesar 3,21 triliun atau 16,80%. Kenaikan belanja operasi lebih dimanfaatkan untuk kepentingan aparatur daerah seperti belanja rapat dan studi banding dan lain-lain. Jadi di sini ada sedikit problem Pak Ahok. Mungkin ke depan belanja operasi ini bisa lebih disempurnakan ya, agar penganggarannya tidak lebih menonjol kepada belanja-belanja yang sifatnya belanja aparatur daerah seperti rapat-rapat dan studi banding dan lain sebagainya. Kemudian yang kita lihat selanjutnya adalah belanja modal. Realisasi belanja modal tahun 2011 sebesar 7,31 triliun, sedangkan pada APBD tahun 2012 dianggarkan sebesar 11,44 triliun. Jadi ada kenaikan, sekali lagi ada kenaikan terjadi sebesar 4,13 triliun atau 56%. Kenaikan belanja modal sangat tidak realistis karena akan menjadi sisa anggaran lebih tahun 2012 yang tidak bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya mengenai pengeluaran. Pengeluaran realisasi belanja pegawai tahun 2011 sebesar 9,89 triliun, sedangkan rencana belanja pegawai tahun 2012 itu 11,40 triliun sehingga terjadi kenaikan sebesar 1,51%.
Kalau kita lihat ini sebenarnya bisa dikategorikan ya termasuk boros lah dalam hal penganggaran. Tahun 2011 terjadi sisa lebih sebesar 662 miliar. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana dengan belanja barang dan jasa? Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2011 sebesar 8,34 triliun. Apabila dibandingkan dengan anggaran APBD tahun 2012 sebesar 10,01 triliun, terjadi kenaikan sebesar 20,02%. Padahal pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2011 dianggarkan sebesar 9,65 triliun dan terjadi sisa anggaran sebesar 1,31 triliun. Sehingga kalau kita lihat terjadi outlet mode ya, money dan tidak bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, berdampak pada sisa anggaran pada akhir tahun ini. Selanjutnya bagaimana dengan belanja hibah? Ini juga ada persoalan. Kalau kita lihat bahwa realisasi belanja hibah pada APBD DKI Jakarta tahun 2011 sebesar 825 miliar. Dianggarkan pada APBD tahun 2012 sebesar 1,36 triliun. Terjadi kenaikan sebesar 65% dan realisasi dana hibah pada tahun 2012 perlu diperhatikan dan dicermati pertanggungjawabannya. Apakah sudah sesuai dengan Permendagri nomor 32 atau belum? Karena kalau kita lihat, kalau kita bisa mengambil rata-rata, hampir pemerintahan daerah di Indonesia ini sulit sebenarnya merealisasikannya. Ya. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan belanja modal? Realisasi belanja modal APBD tahun 2011 sebesar 7,31 triliun atau 75,37% dari anggaran sebesar 9,70 triliun. Padahal APBD tahun 2012 dianggarkan sebesar 3,63 triliun atau 49%. Saya ingin menyimpulkan bahwa melihat kondisi struktur APBD tahun 2011 sampai tahun 2012 DKI Jakarta dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa realisasi pendapatan asli daerah perlu ditingkatkan karena masih banyak potensi pendapatan yang bocor. Idealnya PAD itu kan 80% dari total penerimaan APBD yang kita miliki. Kemudian penganggaran atau belanja lebih berpihak kepada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya kebutuhan aparatur dibandingkan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini tampak pada belanja pegawai dan sebagian besar tampak pada belanja barang dan jasa serta modal seperti pembuatan gedung kantor, kendaraan dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu perencanaan APBD 2011 sampai kelihatannya menjadi tidak realistis. Ada unsur kesengajaan untuk tidak mengoptimalisasi pendapatan dan belanja untuk kesejahteraan rakyat. Dan selalu menciptakan sisa anggaran lebih yang setiap tahunnya tetap besar, diprediksi untuk tahun 2012 sebesar 85 triliun. Jadi ini mungkin yang kita ingin berbagi, sharing agar supaya ke depan proses anggaran APBD yang ada di Provinsi DKI bisa lebih dimaksimalkan, bisa lebih diperbaiki, dan bisa lebih lebih meningkatkan anggaran dalam hal untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sekaligus menyampaikan paparan tentang sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan APBD kepada Bapak Profesor Mardiasmo. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak KPK, Pak Abraham Samad, Pak Ahok atau Pak Basuki Cahayapurnama sebagai Wagub DKI, Pak Danang sebagai Ketua Ombudsman, dan teman-teman saya seperjuangan dari tim Coalition, Pak Ahok. Jadi kami membawa tim yang dibentuk khusus oleh Pak Wapres untuk melihat reformasi birokrasi nasional maupun pusat daerah, yang ada Bu Neneng, ada Pak Lutfi sebagai staf khusus Wapres yang sekaligus bidang reformasi birokrasi, Pak Wiarto, Wakil Ketua DPRD, Pak Sekda, ini teman saya, teman lama, dan Pak Irjen Dagri, Pak Bapak Ibu sekalian, seluruh pimpinan Pak Dinas maupun Kepala Pusat yang ada di Pemda DKI Jakarta. Pertama-tama intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Insya Allah berikan bimbingan, petunjuk, taufik dari inayahnya, dan Insya Allah kesehatan, sehingga pada pagi hari ini yang berbahagia kami BPKP dan tim RB bisa bersilaturahmi kepada Gubernur DKI, Pak Wagub, dan seluruh jajarannya, khususnya juga kepada pimpinan KPK, Pak Abraham Samad, dan Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya baru mencoba tambahan satu slide. Ini saya buat pada saat Pak Ahok tadi menyampaikan sambutan. Saya terinspirasi pada saat Bapak menyampaikan sambutan tadi, sehingga saya orek-orek, ternyata sudah jadi. Alhamdulillah, jadi cepat juga ini. Sehingga saya ke belakang tadi ngecek sebentar, sudah jadi. Jadi begini, kelihatan, dan ini mengapa saya masukkan di gerbong pertama, karena Pak Jokowi dan Pak Ahok ini memang, kalau dari kacamata kami dari TRB nasional itu menjadi memang figur yang sangat reformis. Dan tidak terlalu banyak teori sebenarnya. Kalau boleh, mohon izin kalau kita pura-pura pakai teori nih Pak. Ini teorinya tuh begini nih. Di dalam perubahan reformasi birokrasi unsurnya seperti ini. Ya, saya memuntaskan, mencoba untuk apa yang Bapak sampaikan tadi. Ini ada perubahan mindset dan culture set di DKI tadi. Kalau kepala dan wagubnya sudah lurus, bawahnya harus lurus. Itu bagian dari suatu perubahan mindset dan culture set di DKI. Sekaligus ini semua. Apalagi tadi Bapak dengan gebrakan-gebrakannya, mau online sistem pajaknya dicoba semuanya ini. Dan nampaknya, walaupun tidak secara tertulis atau secara ada pembagian tugas ini kelihatan dari Pak Gubernur dan Pak Wagub ini. Walaupun di sana sini masih ada tambahan overlapping. Karena kalau saya lihat Pak Wagub ini lebih banyak kesininya, yaitu bagaimana memperbaiki SOP, sistem, input, baik uang, money, mesin istilahnya dulu, perbaiki input dan proses di DKI ini untuk meningkatkan kerja Pemprov DKI. Nah, kalau Pak Gubernur sendiri, dia waktu MOU dengan BPKP di pusat kemarin Pak, 3 minggu yang lalu, beliau pokoknya masalah itu biar Pak Wagub mengenai keuangannya nanti dibantu oleh BPKP, saya keluyuran aja ke istilah Pak Gubernur. Keluyuran itu apa Pak yang sama-sama Solo ini, mungkin Pak Abraham nggak tahu istilah keluyuran barangkali. Saya kemana, ke sungai, kemana. Ini dalam rangka sebenarnya saya gambarkan tuh ini Pak, untuk melihat ini supaya kinerja DKI yang kemarin-kemarin itu oleh Pak Gubernur sekarang itu supaya sesuai dengan harapan kebutuhan stakeholders. Sehingga ini yang harus
kita bersama-sama supaya janji-janji Pak Gubernur dan Pak Ahok waktu saat pemilihan itu betul-betul gapnya semakin lama semakin kecil. Walaupun beliau sekarang, saya bukan malaikat, tidak bisa langsung membalikkan. Tapi paling tidak dari ini yang kuat oleh Pak Bagu, dan beliau kan sering ada di sini mengendalikan input dan proses, bisa menghasilkan kinerja dan didukung oleh Pak Gubernur ini, nyekrup Pak bahasa Jawanya, klop. Nah, klop ini harapannya Pemprov DKI yang bersih dan bebas KKN. Tadi beliau sampaikan, pokoknya saya juga tersengat juga Pak, gaji itu ya gaji yang ada pajaknya kan. Kalau yang lain tadi jadi fund untuk dana masyarakat. Itu menunjukkan suatu kan yang penting jujur, bersih, dapat membersihkan lingkungannya dan budaya melayani. Itu sudah ada semuanya, tinggal bagaimana ini bisa dilaksanakan. Nah, Pak Abraham Samad tadi menyampaikan bahwa bagaimana efektivitas dari kegiatan Pemprov DKI ini yang nanti akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Terutama Pak Wagub tadi sampaikan sudah lebih dari 40 triliun anggarannya. Sehingga mengapa barangkali dari transfer pusat agak berkurang Pak Abraham Samad, karena saya mantan Dirjen Perimbangan Keuangan, sehingga kalau Pak DKI kan sudah the have sekali, ini dipakai untuk bekas kabupatennya Pak Ahok yang dulu yang masih agak kurang ditambah lagi gitu, sehingga equality baik vertical equity maupun horizontal equity bisa terwujud dengan baik, sehingga agak berkurang karena jumlah PAD-nya sudah besar. Apalagi saya yakin Pak Wagub kalau online system semuanya termasuk pajak yang dulu namanya PP1 atau yang sekarang ada pajak hotel dan pajak restoran Bapak buka online. Karena saya juga dulu juga mantan konsultan di daerah itu akan betul-betul luar biasa Pak. Dan nanti kalau hotel dan restorannya tidak sesuai dengan itu, Bapak tutup aja hotel dan restorannya kalau memang tidak membayar pajak dengan baik, atau IMB-nya izin apa? Izin usahanya di siupnya dipersulit. Itu kan bisa kelihatan sekali hotel-hotel bintang 5, bintang 4 di sini kan Bapak lihat kira occupancy rate-nya berapa, tarifnya berapa, pajaknya berapa, bisa dihitung dengan gampang potensinya itu. Demikian juga restorannya. Ya, jadi ini sangat saya kira sangat. Nah ini Pak, bagaimana nih untuk right sizing dan downsizing-nya ke sana, dan juga peningkatan kualitas. Tadi Bapak sudah sampaikan dengan IT system Bapak sudah bisa lebih cepat mengambil tindakan lebih cepat. Bapak tadi ada demo di mana Kuala dan sebagainya. Ini kan dalam rangka untuk sini Pak. Nah inilah sebenarnya tujuan utama dari kita semua adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga betul-betul harapannya sesuai dengan kita. Nah oleh karena itu hari ini kita sebenarnya. Jadi tadi Bapak sampaikan, saya mencoba untuk meramu ini, alhamdulillah sudah jadi satu slide yang barangkali bisa kita sampaikan kepada Bapak, sangat strategik dan juga Bapak result oriented. Nanti kita elaborasi Pak, nanti kita bisa bersama-sama. Nah sekarang kita kembali ke laptop, yaitu kembali ke tugas saya sebagai menurut SPIP ini Pak. Silakan. Ada sedikit permasalahan akuntabilitas, tidak hanya di DKI tapi juga di seluruh pusat, di lembaga-lembaga baik kementerian dan lembaga. Oleh karena itu kami akan mencoba negara dulu, baru setelah ke daerah. Bahwa silakan Mas. Proses penetapan APBD juga terlambat. Ini barangkali satu hal Pak Wagub, supaya penetapan APBD di DKI juga tidak terlambat, walaupun sudah mempercepat proses ya Pak ya. Silakan. Ya, mudah-mudahan jadi baca. Ini hampir semuanya Pak. Ini pertanyaannya sebetulnya Pak Abraham, apakah bisa pemerintah pusat itu meregulasi DPR termasuk DPRD? Kalau DPR walaupun dengan segala ini tapi tetap beliau di sana itu taat asas bahwa APBD pasti disahkan dengan segala kekurangannya
bulan Oktober akhir. Karena di bulan 17 itu 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir harus sudah disahkan dengan DPR supaya memberikan kesempatan bagi APBD daerah untuk dana transfer dan sebagainya bisa dimasukkan sebagai APBD-nya. Dan sebenarnya di dalam peraturannya juga di daerah 1 bulan sebelum dari akhir bulan November supaya akhir bulan Desember sudah menjadi perda sehingga awal tahun sudah ada dasar hukumnya. Juga opini belum semuanya bisa WTP. Nah, alhamdulillah DKI sudah tahun 2011 sudah WTP, Pak. Ini juga kami dengan Pak Sekda membantu banyak, Pak Wagub, Pak Abraham, bahwa kita sampai hampir 300 orang, Pak, kita BKO-kan ke sini, ke DKI, sehingga dulu ada istilah sensus aset DKI. Ya, 300 lebih, Pak Ahok kemarin kita perbantukan untuk aset DKI. Dan tahun 2012 kemarin waktu MOU kita deklarasi untuk Fasum dan Fasos DKI kita bantu dengan BPKB supaya betul-betul clear karena belum selesai semuanya. Karena sebenarnya WTP ini belum WTP full, Pak. Ini WTP masih WTP dengan paragraf penjelasan. Ya, paragraf penjelasannya juga termasuknya adalah pernyataan modal dan aset. Silpa juga semakin besar, makin banyak masuk daerah nanti kita sampaikan. Lemahnya SPI dan kapasitas SDM, jadi terutama kapasitas walaupun tadi Bapak sampaikan di atas rata-rata, tapi dalam rangka untuk yang berkaitan dengan SPI, internal control dan para akuntannya relatif Pemda DKI walaupun sudah banyak tapi masih bisa ditingkatkan lagi. Dan juga tadi masalah aset dan nanti kita coba ingin fraud, Pak. Ini barangkali benar ada Pak Abraham fraud untuk pengadaan barang dan jasa dan juga kapasitas keuangan daerah. Jika harapan kami ada penguatan ini, SPB baik komitmen, manajemen aset yang tertib, identifikasi risiko terhadap pengadaan barang dan jasa, peningkatan SDM dan sebagainya, harapannya ke sini seperti yang tadi pelayanan publik meningkat, public trust, dan alhamdulillah sekarang DKI sudah sangat bagus, Pak, momentumnya karena masyarakat DKI sudah sangat percaya kepada pimpinannya. Ini suatu modal yang luar biasa, ya, sehingga ini betul-betul harus di maintain, Pak, untuk public trust ini dan juga bebas dari korupsi. Silakan. Nah, kita mencoba seperti yang dimaksud Pak Abraham tadi bahwa kita ingin ini wilayah bebas dari korupsi, bukan bebas korupsi. Kalau bebas korupsi ini semua bebas tempatnya, ini harus pakai kata-kata dari ini. Wilayah bebas dari korupsi ke sana, Pak. Tapi untuk sampai ke sana, kita tadi kan sudah sampai WTP ini, Pak. Nah, kita dengan MOU kemarin, Pak Ahok, kita ingin mencoba di DKI ini seluruh satkernya itu wilayah tertib administratif. Nah, ini biar kuat basicnya. Setelah WTA, administrasi, kita WTP dan nanti WBK. Sehingga betul-betul good governance, clean governance bisa terwujud. Nah, satu hal yang barangkali Pak Abraham sampaikan tadi bahwa ada tipe corruption dan ada corruption by planning. Ini di sini, Pak. Kalau boleh nanti kita masuk. Apakah bisa BPKP termasuk inspektur provinsi itu mulai dilibatkan di perencanaan? Tidak hanya di akhir dan tidak hanya post audit, tapi juga pre audit. Karena nanti di belakang kan saya sampaikan ternyata banyak pengadaan barang jasa itu termasuk tadi Bapak sampaikan mengapa Bapak mengurangi 25% HPS misalnya. Sekarang pertanyaannya siapa yang mengevaluasi kewajaran harga HPS itu? Yang katakan apa disinyalir ada marka, misalnya digelembungkan, baik harga maupun volumenya. Ini siapa yang melakukan penyisiran di awal, Pak? Karena kalau enggak, Bapak menggunakan perpres pengadaan pun karena sudah harganya sudah dinaikkan, ya sama juga bohong, karena kan tidak boleh melebihi. Tapi ini sudah ada kecenderungan. Oleh karena itu kalau kita masuk di sini, di inspektur, bisa memberikan masukan terhadap kewajaran, ya, honor estimate, saya kira paling tidak akan memberikan bantuan yang cukup berarti. Oleh karena itu kami ingin membantu di dalam consulting maupun assurance untuk ke sana. Jadi inilah barangkali yang siklus ini yang kita inginkan bersama. Silakan, Pak.
Nah, ini secara nasional, makin lama makin tepat waktu. Ya, ini Pak Irjen Dirgadi juga selalu mengingatkan bagaimana biar tepat waktu, sekarang tepat waktu. Nah, ini DKI juga mengalami hal yang alhamdulillah dulu tidak tepat, sekarang sudah tepat waktu, dan 2012 mestinya juga tepat waktu. Ya, APBD, karena kalau mundur semua jadi mundur. Jadi ini alhamdulillah DKI betul-betul bisa comply dengan aturan, dan ini menjadi, karena ini terlambatnya ini, tapi kan DKI sudah tepat waktu untuk 2011 dan 2012. Silakan. Ini juga meningkat, yang WTP sekarang sudah banyak WTP-nya. Ini juga sebagian besar juga bersama dengan BPKP, dan alhamdulillah DKI juga tadi WTP yang sekarang walaupun WTP dengan paragraf penjelasan, dan sampai kepada Pak Gubernur, Pak, ini kan sudah bulan November Desember. Jangan sampai nanti tahun 2012 malah turun opini. Jadi ini barangkali perlu serius untuk tahun anggaran 2012 supaya ditutup dengan husnul khotimah. Jangan sampai nanti Pak Gub dan Pak Wagub yang demikian reformasinya nanti ada sedikit yang tidak ketahuan, ternyata malah turun BTP-nya. Ini gimana kok dengan malah turun kan gitu. Oleh karena itu kalau boleh Pak, kita bentuk satgas bareng-bareng. BPKP akan turun dengan DKI. Ini Pak Yusuf ini adalah kepala perwakilan DKI. Berdiri Pak, tolong Pak biar tahu Pak. Ini kepala perwakilan DKI yang akan bantu DKI untuk betul-betul mengawal agar tahun 2012 itu minimal sama WTP. Kalau perlu WTP betul-betul tanpa ada paragraf, clean gitu. Jadi opininya unqualified gitu Pak. Jadi betul-betul meningkat Pak ini. Dan ini mudah-mudahan Pak Yusuf nanti membuat action plan khusus, karena biasanya bulan November, Desember tadi, apalagi Bapak online tadi, misalnya sudah tanggal 30 Desember langsung bisa tahu saldonya kan, biasanya gitu. Kasop 6, Stokop 6, dan sebagainya, maupun transaksi pada awal tahun anggaran. Karena biasanya ini Pak, nah terutama Pak Bagub, kalau ini BPKP bisa bantu. Ini nanti lemahnya SPIP ini kita bantu, karena SPI harus dapat diandalkan. Ini kelemahannya. Nah, ini Pak, karena ketidakpatuhan peraturan perundangan ini barangkali perlu di. Nah, yang paling berat, dan dulu mengapa DKI belum pernah mencapai WTP, karena pengelolaan BMD-nya yang belum tertib, barang milik daerahnya, terutama yang Pasus dan Pasum ini yang cukup banyak ini. Silakan. Yang tadi saya sampaikan Pak, Silpa memang secara nasional ini masih 76,78 triliun. Ini kan kita sendiri APBN-nya defisit, tetapi Silpa se-Indonesia seluruh daerah 76,78. Dan ini banyak disimpan di SBI. Sehingga pemerintah pusat bayar bunga lagi pada daerah. Jadi ini dua kali kena nih. Pemerintah pusat itu sudah betul-betul membayar, karena defisit pakai utang tadi Pak, sama tadi utangnya 1.900 triliun lebih, utangnya tadi tidak dipakai 76,78 triliun Pak. Padahal kita bayar bunga utang tadi, yang 76 yang di daerah mengendap, itu pun dimasukkan ke SBI, bayar bunga lagi. Nah, ini double betul ini. Nah DKI 6,47, nah ini juga meningkat tuh Pak Ahok nih, dari 4,6, 3, ini naik. Nah mudah-mudahan di 2012 berkurang lah Pak ini. Ini kalau ini diberikan dawet itu mungkin pemerintah DKI bisa renang loh Pak ini. Iya, dawet bisa renang pemerintah DKI. Jadi ini cukup barangkali kalau bisa kita teruskan, walaupun tadi ada masalah-masalah klasik di DKI yang barangkali itu harus kita sama-sama lakukan, tapi kalau bisa makin baik, makin turun. Silakan. Silakan juga Pak, kita untuk BKN, terutama Bapak punya tenaga honor guru ini Pak. Guru bantu untuk seluruh SD, SMP di DKI itu yang luar biasa banyak dan bermasalah. Yang tidak bisa kita naikkan ke pegawai negeri sipil, karena menurut beberapa hal ini. Rekrutmennya juga barangkali, dan juga ini pelimpahan dari pemerintah pusat ini Pak. Ini permasalahannya ini, juga pegawai yang dibutuhkan kurang, tapi pegawai yang tidak dibutuhkan terlalu banyak. Bagaimana nih refungtionnya ke sana? Jadi bagaimana right sizingnya, apakah down sizingnya yang mestinya sesuai dengan RB yang kita pelajari adalah SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi, sehingga Pak Au sudah lebih paham sekali lah. Karena
sebagian besar anggaran juga digunakan untuk belanja pegawai nih, akibatnya seperti itu. Silakan. Nah ini Pak tadi yang saya sampaikan aset tadi, tapi kita dengan sensus aset mudah-mudahan sudah bisa dikerjakan. Cuma aset kan bisa dibagi ke beberapa Pak. Kalau asetnya Pemda DKI sendiri dalam bentuk ini masih bisa kita trace Pak. Tapi aset milik bersama, terutama aset kerjasama dengan pihak ketiga, ini yang tidak kelihatan. Ini harus kita masukkan, baik kita disclose di dalam laporan keuangannya maupun dimasukkan di dalam aset kalau memang itu haknya pemerintah daerah. Ini barangkali yang perlu kita tangani bersama supaya betul-betul ke depan juga makin lama makin clear dan jumlah asetnya makin banyak dan kelihatan itu menambah lagi asetnya karena banyak aset yang tidak terdata dan tidak terdeteksi dengan baik dan nilainya juga belum dievaluasi dengan wajar. Ini kalau menggunakan current value atau market replacement cost itu sangat tinggi harga di DKI ini, jadi nanya salah. Nah, barangkali satu hal Pak, ini karena dikaitkan dengan Korsup pencegahan korupsi, ini ada banyak fraud Pak di beberapa, barangkali ini pasiennya Pak Abraham itu kan sebagian besar dari PBJ ini Pak, tadi Pak bilang. Nah ini banyak hal Pak, masih ada pengadaan yang fiktif, tendernya masih mengarah kepada rekanan tertentu. Kalau tender pada rekanan tertentu mesti menunjukkan pada merek tertentu. Mereknya tertentu, rekanannya sudah tertentu. Di dalam menggunakan itu, nah ini barangkali perlu kita, nah ini ada spesifikasi dan sebagainya. Nah HPS-nya, ini Pak nilai kontrak melampaui, nah ini owner estimate-nya siapa yang mengevaluasi kewajaran harganya? Banyak yang di markup dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang barangkali perlu kita tengari bersama sehingga itu bisa kita berbagi bersama-sama di dalam Korsup ini. Silakan terus next. Nah barangkali satu hal Pak Wagub dan Bapak Ibu sekalian, di dalam Korsup ini kami melakukan yang disebut dengan ini Pak, probity audit atau advice ini Pak. Sehingga nanti tahun anggaran 2013 barangkali atau yang kemarin tersisa kita ikut membantu di dalam dengan tim pengadaan barang dan jasa mulai dari awal, mulai sampai dengan kontrak pun kalau memang perlu kita juga mengevaluasi kontraknya menggunakan 2 tahap, 2 amplop sampai ke pemenang tender dan kita dampingi betul kalau memang itu cukup besar dan menjadi sorotan publik sehingga betul-betul kita bisa melakukan dengan baik dan juga dari awal sudah kita kawal. Jangan kalau sudah jadi akhir ada masalah baru kita masuk, nanti nasi sudah jadi bubur Pak. Sebagian besar begitu. Yang pasiennya Pak Abraham kan gitu, sudah selesai semuanya, kami dapat menentukan untuk sudah lewat, sudah di pemenang sudah ditunjuk, barangnya sudah datang, sudah ada markup ini sudah kalau dokter masuk penyakitnya sudah semuanya tinggal. Jadi oleh karena itu kita masukkan sebagai perencanaan awal tadi, kita masukkan supaya betul-betul ini dijalankan Pak Iqbal. Sehingga betul-betul kita ingin efisien dan efektif dari awal. Betul-betul kita ingin transparan, terbuka, adil. Dan tidak ada diskriminasi dan juga betul-betul istilahnya kompetensi tendering kontrak. Tidak betul-betul semuanya dan bebas benturan dari kepentingan dan sebagainya. Sehingga betul-betul pengadaan barang di DKI ini kredibel, terhindar dari korupsi. Inilah yang sebetulnya kita inginkan bersama. Silakan. Saya tidak akan sampai ke detail ke sana. Belanja modal, belanja seterusnya. Saya itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Saya kira oleh karena itu nanti sampai dengan Pak Wagub kita ingin betul-betul membentuk bagaimana SPIP ini sebagai culture Pak. Yang tadi kita internal control system, kita ada budaya diawasi, budaya mengawasi, cross check dan sebagainya itu bagaimana kita build and control di dalam pengawasan dan dalam bentuk sistem. Ini salah satu RB itu faktor pengawasan, faktor internal control. Jadi kalau ini kuat, internal controlnya kuat, ya internal culture ini sebagai bagian dari budaya Pemda DKI, ini akan menjadi suatu hal yang mudah dasar untuk transparansi Pak. Karena bagaimana supaya kita tuh culture kita adalah culture yang terbuka, yang transparan, yang adil,
dan betul-betul semuanya, sehingga ini bisa melalui SDM-nya, melalui budaya volunteer-nya, awareness-nya terhadap risiko, dan juga kualitas proses pengawasannya, dan juga kami dari BPKP siap untuk melakukan bersama-sama pembinaan baik dengan Pak Gub, Pak Wagub maupun dengan Pak Sekda, termasuk pada inspekturnya, Pak. Demikian yang bisa kami berikan. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Bapak Danang Girindra Wardana, kami persilakan. Tadi saya membayangkan kalau Pak Wagub memberikan sambutan pertama kali, dia harus mengangkat mic-nya tinggi-tinggi. Ketika Pak Abraham Samad agak rendah, terus kemudian Prof. Mardiasmo angkat lagi tinggi-tinggi. Sekarang giliran saya, dengan sedikit malu saya harus tarik lagi ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya juga mengikuti apa yang disampaikan Bapak Wagub bahwa susah sekali buat kami yang masih agak usia under 45 ini untuk menyebut dengan yang terhormat. Tapi kami dengan tulus ikhlas menyampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian tetap kami hormati meskipun kami tidak bisa menyapa satu persatu. Tapi khusus untuk Bapak Wagub, karena beliau adalah mentor kami sejak di Komisi 2 dan kami adalah baby yang dibesarkan oleh beliau, maka sudah selayaknya kalau kami sebut yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dan tentu saja hari ini kami berbahagia sekali diundang oleh abang kami, Abraham Samad, terkait dengan kegiatan supervisi dan koordinasi di beberapa provinsi yang kami selalu mengikuti. Tapi memang kebetulan ketika di beberapa daerah di mana Pak Ketua KPK hadir, saya usahakan hadir. Saya pengen mengkopi keberhasilan KPK dalam menyelenggarakan mekanisme pengawasan pelayanan publik. Karena dalam Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Ombudsman, kami punya intersection yang cukup parah sebenarnya. Overlappingnya itu cukup parah. KPK juga bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman juga ditugaskan begitu. Bahkan dari Undang-Undang 37 tentang Ombudsman Republik Indonesia ditambah lagi dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Ombudsman ditugaskan untuk hal yang sama yang sudah dilakukan oleh rekan kami, senior kami di KPK sejak tahun 2002. Maka sekarang ini kami sedang membahas dengan beliau terkait dengan bagaimana caranya supaya irisan ini nanti lebih sinergis gitu. Nah, beberapa hal yang dilakukan terkait dengan seminar-seminar seperti ini, saya senang sekali. Mengapa? Karena hal yang dibahas oleh Bapak Ibu sekalian itu sebenarnya adalah membahas tentang ombudsman. Karena ujung dari pelayanan publik itu akhirnya jatuh-jatuhnya ke ombudsman juga. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur kita anggap sebagai koki yang meramu satu kebijakan-kebijakan yang berupa makanan yang nanti akan dihidangkan oleh Bapak Sekda, Pak Fajar, dan teman-teman SKPD bersama dengan seluruh aset perangkat daerahnya menjadi pegawai restoran yang melayani dari meja ke meja. Tetapi ketika masyarakat mengeluhkan hasil masakan itu tidak enak, maka mereka lari ke ombudsman. Jadi ombudsman ini sebenarnya tukang cuci piringnya, Pak. Tepuk tangan dong untuk ombudsman. Loh, kami bangga sebagai tukang cuci piring. Karena sebenarnya dengan mencuci piring itu kami tahu Pak Gubernur ini, Pak Wagub ini meramu masakan itu dengan bumbu A, B, C, D. Bapak SKPD, Pak Fajar, Bapak Camat, semua kepala dinas. Jadi kami ketahui, oh Bapak meramu masakan itu menghidangkan dengan piring yang tadinya kotor, Pak. Ada retak sedikit di piring itu. Jadi kami tahu, Pak. Kami bangga bahwa kami tahu apa yang Bapak Ibu lakukan itu bersumber dari hal yang sudah selayaknya dilakukan atau tidak. Nah, ini yang membuat kami bisa, terima kasih juga oleh
kepada rekan-rekan di DPR bahwa Undang-Undang Ombudsman Undang-Undang 37 tahun 2008 memungkinkan kami untuk mengaudit proses penyelenggaraan pelayanan publik itu. Saya lupa pasal-pasalnya Bapak Ibu sekalian, saya bukan ahli hukum, tapi saya bisa membayangkan Bapak Ibu seperti ini. Kami bisa meminta Pak Sekda, kami bisa meminta Bapak Kepala Dinas, meminta Bapak Wakil Gubernur untuk menunjukkan kepada kami kertas-kertas bahan makanan, ramuan-ramuan dari apa yang Bapak Ibu selenggarakan itu. Bumbunya mana? Resepnya mana? Kalau Bapak Ibu tidak berkenan memberikan kepada kami, maka kami akan sita itu. Kami punya kewenangan untuk itu. Jadi tukang cuci piring ini agak istimewa, Pak. Sedikit istimewa. Saya yakin beberapa kepala dinas di Provinsi DKI ini udah agak ngelus dada dan jengah dengan ombudsman. Kepala Dinas Pendidikan, ada nggak hari ini? Iya. Udah sampai capek beliau. Wah, hampir setiap minggu itu kami pasti kirim surat kepada beliau. Karena 3 kali beliau tidak hadir, kami akan paksa panggil beliau. Jangan sampai ini terjadi ya Pak, karena Kepala Dinas Pendidikan selama ini kooperatif. Juga Kepala Dinas Kesehatan. Pak Ahok, mohon izin Pak Ahok. Dengan style kerasnya Bapak Ahok itu, kami akan sangat mendukung beliau. Kami akan melaporkan langsung kepada Pak Ahok, kepada Pak Gubernur, bahwa undangan kami, permintaan klarifikasi kami, terkait pengaduan masyarakat Jakarta dalam hal A, B, C, D tidak ditindaklanjuti oleh Pak Kepala Dinas Pendidikan, tidak dilanjuti oleh Kepala Dinas Perumahan yang selama ini sering berhubungan dengan Ombudsman, atau bahkan diabaikan atau didiamkan oleh beberapa 1, 2, 3 orang camat. Nah kami tinggal BPM Pak Ahok, Bapak mohon ada jalur-jalur informal yang bisa kita lakukan. Tapi mumpung dalam kesempatan seperti ini Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tidak mungkin Ombudsman mengeluarkan surat yang ecek-ecek. Pasti surat yang itu sangat penting karena ini demi masyarakat Bapak. Jangan sampai kami mengeluarkan kewenangan kami secara berlebihan, maka tolong koordinasikan hal itu. Surat-surat seperti itu tentu pasti kita akan tembuskan kepada Bapak Gubernur, kepada Bapak Wakil Gubernur, kadang-kadang juga kepada Inspektorat Pak. Tapi itu pasti surat yang sangat berharga. Tidak mungkin Ombudsman sekedar mengeluarkan surat sekedar sesuatu yang tidak mungkin Pak. Tolong beri jalur untuk itu daripada kita menggunakan kewenangan yang terlalu berlebihan. Bapak Ibu sekalian, sebagai toki, sebagai tukang cuci piring, kami tidak sekedar menangani laporan pengaduan masyarakat, tetapi juga kami memiliki kewenangan rekomendasi yang wajib dilaksanakan. Terima kasih Pak Ahok sudah merumuskan Undang-Undang 37 seperti itu. Jadi rekomendasi itu bisa berupa rekomendasi perubahan sistem seperti yang tadi disampaikan abang kami, Bang Abraham dan Prof. Madiosmo, tentang mekanisme pelayanan publik. Kami tidak akan masuk ke dalam mekanisme keuangan, pembukuan, APBD. Kami tidak akan masuk ke dalam situ. Tetapi dalam proses perumusan sistem pelayanan publik kami akan masuk ke sana. Bapak, kami juga memiliki kewenangan rekomendatif yang sifatnya bisa bersifat sanksi. Kalau Pak Ahok cukup membutuhkan kami untuk melakukan investigasi diam-diam terhadap unit-unit pelayanan publik, just let us know, Pak. Kami akan lakukan dengan cara kami, Pak. Kalau Bapak melihat Pak Ahok tidak mungkin berusukan seperti seperti Pak Gubernur, karena pasti dikenal. Ya. Jarak 1 kilo sudah diketahui, wah ada Pak Ahok akan datang, siap-siap. Tapi kalau Pak Ahok beritahu saya, Mas Danang, tolong tugaskan timnya untuk melihat kecamatan mana, SKPD mana. Just let us know, Pak. Dengan mekanisme seperti mystery shopper itu, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tidak akan tahu ketika kami bersikap seperti masyarakat biasa yang datang untuk mengharapkan pelayanan dari Bapak Ibu sekalian. Jatuhnya kepada Bapak Gubernur nanti adalah sebuah report. Dan itu yang sekarang kami lakukan, Pak. Pada tahun 2011 yang lalu, Ombudsman Republik Indonesia sudah meranking 45 kecamatan yang ada di Provinsi DKI. Dan laporan sudah kami aturkan kepada Gubernur pada waktu itu, Gubernur lama.
dan Pak Sekda sudah menerima juga, dan ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur tentang optimalisasi kecamatan. Terima kasih Pak, itu bagus. Kita bisa berikan apresiasi pada ini. Tapi ini tidak cukup. Ada banyak dinas yang kami akan nanti membuat rating sehingga fungsi dan peran ombudsman dalam mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik bisa menjadi lebih kedepankan lagi. Ada satu hal yang perlu kami perhatikan kepada kinerja Provinsi DKI, bahwa kalau sampai saat ini fokus dalam hal pendidikan, ini yang masih harus dilihat secara penuh oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Karena sampai tahun 2012 ini, meskipun dengan anggaran yang sedemikian tinggi dan dari APBD Bapak 41 triliun itu ada 9,8 triliun yang mengarah ke pendidikan, tapi kinerjanya tetap kurang bagus Bapak. Kita bisa melihat dari angka APM Bapak, ketika angka partisipasi murni, ketika kita melihat anak siswa sekolah dasar, Bapak bisa mencapai 95% yang ikut sekolah pada usia sekolah dasar. Tapi ketika masuk ke SMP, itu menurun menjadi 71%. Ketika masuk ke SMA, hanya 54%. Ketika S1 Bapak, Provinsi DKI kinerjanya hanya 17%. Artinya Bapak Ibu sekalian, dengan anggaran sebanyak itu, mulai saatnya lah Bapak Wagub untuk memikirkan bagaimana memberdayakan pendidikan di tingkat sekolah tinggi, tingkat universitas. 17% ini rata-rata nasional masih lebih tinggi. Rata-rata nasional 11%. Tapi DKI sudah 17%. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau hanya 17% capaian DKI pada 5 tahun ke depan ini tidak berubah, maka jauh sebelum tahun periode Pak Ahok dan Pak Gubernur berakhir, maka harus dievaluasi benar-benar ini dinas pendidikan ya. Itu yang menjadi fokus kami Pak. Kami fokus pada 5 program prioritas nasional, yang nomor 2-nya adalah pendidikan, nomor 1-nya reformasi birokrasi. Ini fokus kami. Jadi penting untuk kita bisa sampaikan di sana, kami akan terus-menerus mengawal bagaimana kinerja pemerintah Provinsi DKI dalam hal 5 prioritas yang pertama tadi. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, satu hal lagi tentang tawaran Bapak untuk menggunakan lantai 3 di gedung ini, saya kira kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, tapi sebagaimana yang Bapak sampaikan kepada kami melalui Undang-Undang 37 bahwa Ombudsman ini harus mandiri dalam hal anggaran, tidak boleh disuplai atau disupport oleh APBD daerah Pak. Jadi izinkan kami dengan hormat, kami tidak bisa memenuhi tawaran Bapak untuk bisa menempatkan petugas Ombudsman di lantai 3. Tapi walaupun begitu, Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat DKI Jakarta sangat mudah untuk datang ke kantor Ombudsman. Dengan web, dengan telepon, dengan hadir ke sana sangat mudah. Kita ada di gedung pengadilan tipikor, di mana tempat pasien Bapak Abang kita, Abraham Samad. Tetapi di lantai 5, 6, 7 kita punya kurang lebih 80 staf yang saat ini bisa langsung menerima pengaduan masyarakat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, selamat berseminar. Saya hanya menyampaikan catatan kecil itu saja. Semoga ini bisa menjadi bagian yang mempererat silaturahmi Ombudsman dengan pemerintah Provinsi DKI. Terima kasih, atas kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita simak bersama penyampaian materi oleh narasumber. Yang pertama dari tim koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi DKI Jakarta atau yang mewakili Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Muhammad Yusuf kami persilakan untuk menuju meja yang telah ditentukan. Kemudian narasumber berikutnya Sekjen Dewan Nasional Fitra Bapak Yuna Farhan. Kemudian narasumber berikutnya Direktur Eksekutif Dewan Nasional IPW Bapak Budi Harjo Yono, dan pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh moderator Bapak Robin Hood Sinaga. Selanjutnya kami persilakan kepada narasumber dan moderator untuk menuju meja tempat yang telah ditentukan.
Yang terhormat seluruh peserta seminar pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan APBD di Provinsi DKI Jakarta. Kita memasuki acara seminar sesi kedua, di mana telah hadir di depan Bapak Ibu sekalian para pembicara saat ini sebagai narasumber. Yang pertama adalah dari tim pencegahan, dari tim koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi DKI Jakarta. Lalu yang kedua dari Sekjen Dewan Nasional Fitrah, yaitu Pak Yuda Farhan. Selanjutnya dari Direktur Dewan Nasional IPW. Untuk yang pertama, Bapak sekalian, akan kita berikan kesempatan kepada narasumber kita, Kepala Perwakilan BPKB DKI. Namun sebelum beliau menyampaikan, saya akan menyampaikan juga biodata beliau. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Yusuf AK ME CPA. Jabatan Kepala Perwakilan BPKI Provinsi DKI Jakarta. Pendidikan S2 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan sudah mengikuti Lemhanas RI Angkatan 43. Pengalaman jabatan yang pertama adalah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kedua Direktur Investigasi BUMN dan BUMD BPKP Pusat. Yang ketiga adalah Direktur Investigasi Instansi Pemerintah BPKP Pusat. Yang keempat adalah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta. Untuk saat selanjutnya kami persilakan Pak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Yang terhormat rekan-rekan narasumber, seluruh pejabat struktural di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT hingga yang ini kita bisa sharing dari hasil pengamatan kami melakukan satu supervisi terhadap ada 6 kegiatan. Untuk Provinsi DKI ada 4, sedangkan untuk pemerintah pusat ada 2. Next. Khusus yang pertama adalah terkait dengan perencanaan penganggaran di lingkungan pemerintah Provinsi DKI. Next. Ada sedikit permasalahan di dalam penganggaran ini. Ada yang tadinya di dalam usulan SKPD tidak ada, tetapi tiba-tiba muncul. Kami lakukan uji petik terhadap 4 SKPD, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, dan satu lagi Dinas Pekerjaan Umum. Yang kedua kami melihat di APBDP juga ada peningkatan setelah ada alokasi. Ini tentunya akan berdampak kepada nantinya seperti tadi disinggung oleh Kepala BPKP, KPK maupun oleh Pak Danang, ujung-ujungnya silpa. Apa penyebabnya sebetulnya? Penyebabnya karena para pelaksana ini ada rasa gamang. Itu yang kelihatannya ke depan tentunya dengan tadi sudah dikatakan bahwa Jakarta bersih ini tidak ada lagi diharapkan. Itu yang pertama. Next. Kami beri waktu hanya 30 menit, jadi mohon maaf.
agak cepat dikit. Kedua, terkait dengan penyusunan standar harga. Di sini penyusunan standar harga ini ada dua. Pertama, yang dilakukan oleh Biro Sarana dan Prasarana terkait dengan perusahaan pemborongan, ya, pekerjaan pemborongan. Sedangkan yang terkait pekerjaan perencanaan lainnya oleh BPKD. Nah, ini dikontrakkan dua-duanya ke konsultan. Tetapi setelah kami teliti ternyata variabel yang digunakan hanya satu. Padahal menurut Pergub ada 9. Nah, tentunya ini ke depan tidak boleh terjadi lagi. Karena dampaknya apa? Nanti HPS-nya pun bisa berpengaruh bahwa potensi adanya, kita catat sedikit, bukan markup ya, tapi ketidakwajaran terhadap HPS maupun harga satuannya juga akan berpengaruh. Sedangkan yang ketiga, bahwa standar harga terkait dengan TI sejak 2009 tidak pernah dilakukan oleh Dinas Kominfo. Nah, ini juga tentunya akan memprihatinkan, sehingga dalam penyusunan harga satuan pun para SKPD sedikit bingung bagaimana kita melakukan penyusunan HPS. Next. Ini sudah, tidak usah lanjut karena itu Pergub. Yang ketiga, di dalam APBD ini kami melihat bahwa untuk 2013 kemungkinan ada bisa terjadi keterlambatan. Karena apa? Sampai dengan pengamatan kami tanggal 5 Oktober belum ada kesepakatan ini. Padahal tadi sudah dikatakan bagus. Sekarang tinggal 1 bulan. Suka tidak suka antara DPRD dan kepala daerah tentunya harus mempercepat proses ini. Next. Kalau kita lihat alokasi anggaran ini, ada beberapa usulan Amerika Serikat yang seharusnya 1 tahun ini bisa selesai, 1 bulan tahun berikutnya. Apa dampaknya? 1, bisa terjadi kenaikan anggaran. Tetapi kalau misalnya itu tidak terlalu amat. Next.